kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kalau kalian itu cinta pada Allah, ikutilah aku, saya ikulah Nabi Muhammad. Nabi seperti itu ya sudah. Makanya kadang ada orang yang dia saking cinta pada Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, bahkan gerak-geriknya Rasulullah senantiasa diikuti. Nanti pakai tongkat misalnya, kadang ada orang yang pakai tongkat, bahkan ada gitu. Nabi ketika berjalan sandalnya kayak apa, sandalnya ditiru seperti itu ya. Nabi ketika mau masuk rumah siwakan, ya sudah, sebelum ketok pintu siwakan dulu gitu ya, assalamualaikum, seperti itu, karena saya cintanya dengan Rasulullah ya. Jadi tidak hanya sekedar apa, bentuk ucapan aku cinta Rasulullah, tapi juga dalam bentuk amal, perbuatan juga menunjukkan kalau dia cinta dengan Rasulnya. Kemudian wal amalu bisara'ihi, kemudian mengamalkan syariat. Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala ta'ala fil kitabil karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu fa inastaqadith kitabullah wa khalqu Muhammadin sallallahu wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat tanggal 15 Safar, kita bisa bermajelis dalam rangka untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan nanti kita diberikan rezeki pemahaman. Kemudian salam dan salam semoga terlimpah curahkan pada Nabi Muhammad SAW, yang dengan perantara beliau kita bisa mengerti Islam ya. Maka selayaknya sepatutnya kita punya mencontoh beliau dalam segala hal dalam keseharian. Kemudian saya berwasiat bertakwa. Takwa adalah sebaik-baik bekal, dan orang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang umat Islam adalah umat yang terbaik. Banyak orang ya yang mengaku bahasanya mereka adalah orang yang terbaik. Bahkan ada agama yang mengaku agama yang terbaik ya. Tapi Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, Inna dina indallahi al-Islam, bahasanya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam ya. Kemudian dalam surat Ali Imran di juz yang keempat ayat yang 110, Allah juga menyatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang dalam ayat ini ada yang menjelaskan dalam kitab tafsir ya, tentang sebab nuzulnya ya, kenapa ayat ini turun ya. Dulu ada orang Yahudi ya, dua orang yang mereka mendatangi beberapa sahabat ya. Kemudian mereka mengatakan orang-orang Yahudi itu, kami adalah umat yang baik, umat yang terbaik, kami lebih afdal dari apa yang kalian seru. Setelah itu Allah menurunkan ayat ini, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia ya. Dan berkaitan dengan ayat itu ya, kita akan mencoba menggali, mendalami ya, saya ambilkan dari tafsir At-Tabari yang mungkin jilidnya banyak. Siapa sih yang dimaksud dengan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas? Apakah umat Islam atau siapa?
Karena dalam tafsir-tafsir yang lain itu juga yang dimaksud dengan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ini juga ada beberapa tafsir. Ada yang mengatakan dia adalah ahlu Badar, orang yang pernah ikut perang Badar, ya, yang mana dalam buku-buku sejarah, buku-buku sirah dan juga kitab-kitab yang lainnya, keistimewaan dari ahlu Badar itu dosanya akan diampuni, ya. Makanya pernah ada seorang sahabat yang dia mengadu kepada Nabi bahasanya ahlu Badar itu melakukan sesuatu yang mungkin kurang baik, ya, sama-sama Nabi, biarkanlah dia, ya. Mereka itu adalah ahli Badar yang mereka dosanya sudah diampuni. Sudah ada jaminan bahasanya ahli Badar itu dosanya diampuni karena mereka yang pertama kali ikut berjuang bersama Nabi memperjuangkan Islam, ya. Ada yang mengatakan ahli Badar, ya. Juga ada yang mengatakan humul ladzina hajaru ma'a Rasulullah min Makkah ilal Madinah. Yang dimaksud dengan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas itu adalah humul ladzina hajaru, yaitu mereka yang ikut hijrah bersama Rasulullah min Makkah ilal Madinah, dari Makkah ke Madinah. Ya, kalau mungkin jalan kaki pada zaman dulu ya cukup jauh gitu, apalagi di padang pasir yang begitu panas, ya. Ada kalau nggak bawa onta mungkin mereka banyak yang haus. Soalnya kalau tidak pakai alas kaki itu kakinya sudah melepuh mungkin, ya, bengkak dan lain sebagainya karena saking panasnya. Di Indonesia aja ketika siang hari kita jalan di aspal jam 12 siang pas panas-panasnya, apalagi di Madura, ya. Wah, itu rasanya maknyos gitu kan. Apalagi ini hijrah, ya. Hijrah itu kan meninggalkan dari tempat yang dulu mungkin sebelumnya sudah nyaman ke tempat yang mungkin agak jauh, gitu kan. Yang ikut hijrah pun juga hanya beberapa orang, tidak banyak, gitu ya. Nah, ayat ini ada yang mengatakan yang dimaksud adalah mereka hijrah bersama Rasulullah dari kalangan sahabat Rasulullah, ya. Kalau yang dimaksud dalam ayat ini adalah mereka, berarti kita tidak masuk, ya. Karena kita tidak pernah ikut hijrah bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Kita tinggalnya di Sumeneb, ya. Seperti itu, ya. Ada juga yang mengatakan dalam kitab tafsir Tabari, idza kuntum bi hadhihi surut allati wasafahum jalasana, ya. Jadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas itu, ya. Itu bisa berlaku juga ketika apa? Idza kuntum bi hadhihi surut, kalau kalian mengerjakan syarat-syarat yang ada dalam ayat itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar atau minuna billah, ya. Jadi kalau kita mengerjakan itu semuanya tidak hanya sebelah, ya. Kadang ada yang dia kenceng dalam masalah ta'muruna bil ma'ruf, ya. Ngajak kebaikan dia semangat, ya. Tapi giliran amar ma'ruf, ya apa? Tanhauna 'anil munkar, nahi mungkar enggak mau karena apa? Resiko. Makanya di negeri ini kadang orang yang ngajak kebaikan itu mereka disenangi, gitu kan. Tapi sebaliknya orang yang dia mencegah yang mungkar, tidak boleh berzina, tidak boleh berjudi, tidak boleh mainan ayam, gitu, ya. Itu kadang justru orang-orang seperti itu dibenci. Padahal antara amar ma'ruf dengan nahi mungkar itulah ibarat, ya, dua keping satu keping mata uang itu, ya. Jadi ada atas dan bawahnya, gitu, ya. Saling mendukung satu sama yang lainnya, ya. Tidak mungkin kema'rufan itu bisa terjadi kalau tidak ada nahi mungkar juga, ya. Orang berzina dibiarin karena tidak ada yang namanya pernikahan mungkin, karena orang nikmat dengan zina. Apalagi ada yang beberapa saat saja, gitu, ya. Istilahnya nikah kontrak itu, ya, mut'ah, ya. Jadi nikah cuma sesuai dengan waktu yang disepakati, 1 jam aja, 1 hari, sebulan, seminggu, gitu kan.
Seperti itu ya. Jadi ini yang dimaksud dengan khara ummatin ukhrijat linnas adalah itu kalian yang mau melaksanakan syarat-syarat yang ada dalam ayat Ali Imran 110 itu ya. Jadi mengajak yang ma'ruf, mencegah yang mungkar dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tafsir yang lainnya kuntum khara ummatin ukhrijat linnas adalah li'annahum aktsarul umam istijabah lil Islam. Jadi dikatakan khara ummatin ukhrijat linnas itu karena mereka umat yang paling banyak menjawab seruan Islam ya. Jadi ketika didakwahi tentang Islam mereka mau menerima ya. Ketika mereka diajak sholat gampang aja pergi ke masjid itu ya. Ketika mereka diajak untuk berinfak mereka juga mau gitu kan. Seperti itu. Kadang ada orang-orang yang mereka semangat dalam hal itu, tapi kadang ada orang yang semangat dalam sebaliknya. Ada orang sholat diajak, malah jangan sholat, kamu sholat masih miskin aja misalnya. Jangan berinfak, ya, nanti infaknya mengurangi harta kamu itu ya. Padahal ketika dia bayar pajak setiap tahunnya mereka tidak merasa keberatan ya. Setiap tahun punya motor kan, pajak keluar berapa? Vario 100, 200 ya. Jadi kalau alasan pajak setiap setahun sekali berani bayar, bahkan tidak berani kalau apa? Telat, khawatirnya kena denda gitu ya. Padahal zakat itu yang lebih utama diwajibkan kan. Sebenarnya motor-motor itu kalau dalam mana nggak ada zakatnya ya. Karena setiap tahun harga motor berkurang, tidak mungkin bertambah ya. Jadi ini, jadi kenapa mereka dikatakan umat yang terbaik? Karena mereka yang paling banyak menerima panggilan Islam ya. Makanya dalam keislaman ya, maka tandanya masuk secara keseluruhan. Udkhulu fi silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna ya. Dalam Islam kadang ada yang mungkin menurut kita mungkin enak gitu kan, tapi ada kalanya menurut kita ada sesuatu yang tidak enak ya. Mungkin nikah ya, nikah itu kan enak ya. Ada orang Jogja ya bilang nikah itu enaknya cuma 1% katanya. 99%-nya apa? Enak sekali katanya. Jadi seperti itu ya. Enaknya cuma 1% ya. 99%-nya enak sekali ya. Kadang ada yang ingin nambah karena saking enaknya gitu kan. Tapi kadang ada kalanya juga tidak enak ya. Saya pernah melihat ya di sebuah video. Ada orang ya, lelaki tapi ya, lelaki bertato ya kan, badannya kekar gitu kan. Dia ketika itu lagi mainan ayam ya. Ayamnya di keranjangnya dibuka ya, dia mainan ayam jago itu. Kemudian datang sama istrinya. Istrinya ketika itu ya pakai kerudung. Ketika datang istrinya itu suaminya hanya gini gitu ya. Mungkin itu suami istri ya. Tapi dalam rumah tangga kadang suami istri itu apa? Ada kalanya rasanya apa? Kadang ada sukanya, kadang ada juga apa? Duka gitu ya. Kadang di rumah ya mungkin apa? Gitulah ya. Kadang lelaki kalau di luar mungkin dia singa gitu ya. Tapi kalau di rumah kadang takut sama istrinya. Ya. Tadi ya, nikah enak, tapi kadang di balik nikah juga ada sesuatu yang mungkin dalam rumah tangga sesuatu yang kurang enak menurut kita. Tapi tetap dalam pernikahan tetap ada kebaikan. Bahkan pahalanya itu lebih banyak daripada orang yang belum pernah menikah atau masih sendiri gitu ya. Karena kalau orang tidak
nanti banyak ayat-ayat yang tidak terpakai ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan muasyarah kepada para wanita dengan cara yang baik. Bagaimana bisa dipraktekkan sementara dia tidak punya istri itunya. Kemudian yang dimaksud dengan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas itu siapa ya? Kanu ya, yaitu mereka. Jadi mereka ini bisa meliputi semua umat ya, baik Islam, Yahudi ataupun Nasrani. Syaratnya apa tadi? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena orang Yahudi mereka juga punya nabi, ya kan? Orang Nasrani mereka juga punya nabi, Nabi Isa itu kan. Cuma kadang pendetanya tidak jujur gitu ya. Jadi mereka nabi dianggap menjadi Tuhan itu kan. Mereka dulu juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada mereka yang berani tanhauna 'anil munkar ya, mereka mencegah yang mungkar kemudian mengajak yang ma'ruf, dan mereka beriman kepada Allah dengan keimanan yang sebenarnya itu kan, maka mereka juga bisa menjadi umat yang terbaik gitu kan. Walau amanah ahlul kitab, ini dalam ayat itu kan, walau amanah ahlul kitab lakana khairul lahum. Seandainya ahli kitab ya dari kalangan Yahudi dan Injil itu mereka mau beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, lakana khairul lahum, niscaya itu akan menjadi baik untuk mereka, baik ketika di dunia maupun nanti ketika di akhirat. Ya, cuma kadang mereka tidak seperti itu ya. Nabinya kadang malah dibunuh, bahkan dibelah dan sebagainya. Ini tentang kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Dari beberapa tafsir tadi ya, kita bisa termasuk dalam ayat itu ketika kita apa? In kuntum idza kuntum biadisul. Ketika kita mau melaksanakan syarat-syarat yang ada dalam ayat ini, ya, kita bisa menjadi umat yang terbaik ketika kita mau mengajak yang ma'ruf ya. Ngajak yang ma'ruf itu kan sesuatu hal yang mungkin gampang, ayo sholat itu kan. Meskipun nanti yang diajak sholat tidak mau, itu sudah mendapatkan pahala itu kan. Yang namanya hidayah kan Allah yang ngasih, kita hanya apa? Bisa memberi yang mungkin ajakan saja itu kan. Adapun mereka mau sholat atau tidak ya serah mereka itu kan. Semua harapan kita ya ketika mereka diajak sholat ya mereka mau itu kan. Jadi kita bisa menjadi umat terbaik ketika kita mau mengajak yang ma'ruf, melarang yang mungkar, dan juga beriman pada Allah ya. Jadi antara amar ma'ruf dengan nahi mungkar ini adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisah ya. Jadi kalau ibarat kaum muslimin, ada orang yang dia ngajak sholat dari rumah ke rumah, mungkin diwakili oleh jamaah tabligh biasanya. Tapi ada juga yang dia nahi mungkar, melarang yang mungkar, yang dulu di apa itu FPI gitu ya, pembela Islam, karena memang mereka mengamalkan semuanya. Ketika ada gempa mereka datang ya kan membantu, ketika ada kemungkaran mereka juga berani melarang gitu ya. Cuma itu kadang sesuatu yang langka ya. Melarang yang mungkar itu sesuatu yang langka. Bahkan ketika kita melaporkan kemungkaran, justru yang melaporkan kadang yang dilaporkan gimana gitu ya. Seperti itu ya. Negeri yang cukup unik ya. Kemudian berikutnya ta'muruna bil ma'ruf ya. Maksud ta'muruna bil ma'ruf itu apa? Itu ta'muruna bil imani billah. Itu mengajak beriman pada Allah ya. Di dalam rukun Islam ada bunyal Islamu ala khamsin, syahadatul la ilaha illallah. Itu mengajari syahadat ya. Cuma ketika ditanya seseorang itu kan masuk Islam ketika dia mengucapkan syahadat ya kan. Kalau mu'alaf kan jelas ya, sadanya tanggal sekian, bulan sekian kan, tahunnya sekian kan jelas. Kalau kita kapan sadatnya? Dalam ayat yang dijelaskan juga ya, ketika di rahim ibu ya.
ditanya sama Allah, ya, alastu bi rabbikum, bukankah aku itu adalah Rabb kalian? Kita bilang bala syahidna, benar kami bersaksi, ya. Cuma kita mungkin lupa sekarang, ya. Dulu pernah bilang seperti itu, ya. Jadi memerintahkan beriman pada Allah, ya. Maka diajarilah anak itu tauhid. Jadi ketika anak minta sesuatu, bilang minta kepada Allah, jangan minta kepada bapak, jangan minta kepada ibu, mintalah kepada Allah, ya kan. Setelah minta kepada Allah, barulah dikasih ini rezeki dari Allah, ya. Itu menanamkan tauhid pada anak, sehingga nanti anak itu tidak tergantung pada orang tuanya, itu, ya. Jadi kalau ada apa-apa langsung minta pada Allah. Orang tua itu hanya sekedar, ya, sarana, ya, wasilah. Kemudian juga beriman pada Rasulnya, ya, Rasulnya. Di dalam buku-buku biasanya yang ditulis ya 25 Nabi dan Rasul. Meskipun Nabi itu ada banyak, itu, ya. Ada Nabi Khidir dan lain sebagainya, itu, ya. Itu juga harus diimani. Cara imaninya bagaimana? Apa yang beliau bawa ya kita terima dan kita amalkan semampu kita, ya. Adapun nanti urusannya apa, ada faedahnya atau tidak, atau mungkin kita tidak tahu apa faedahnya di balik hadis itu, ya kita carinya nanti, gitu kan. Kayak misalnya kita makan, disunahkan memakai jari misalnya. Ketika kita minum jangan sekali teguk, gitu kan. Ketika kita masuk kamar mandi, kaki kiri dulu misalnya, ya. Kalau kita beriman pada Allah dan Rasulnya, ya, terlebih kita cinta pada Rasulnya, ya kita praktekkan itu. Alasannya, kenapa harus kaki kiri dulu, nggak kanan dulu, kan sama saja. Ya, kita bilang ya samina wa ta'na saja. Artinya Rasulullah mencontohkan seperti itu, ya sudah. Dalam ayat juga in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kalau kalian itu cinta pada Allah, ikutilah aku, saya ikulah Nabi Muhammad. Nabi seperti itu, ya sudah. Makanya kadang ada orang yang dia saking cinta pada Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, bahkan gerak-geriknya Rasulullah senantiasa diikuti. Nabi pakai tongkat misalnya, kadang ada orang yang pakai tongkat, ke masjid pakai tongkat, gitu kan. Bahkan ada, gitu kan, Nabi ketika berjalan sandalnya kayak apa, sandalnya ditiru seperti itu, ya. Nabi ketika mau masuk rumah siwakan, ya sudah, sebelum ketok pintu siwakan dulu, itu, ya, assalamualaikum, seperti itu. Karena saya cintanya dengan Rasulullah, ya. Jadi tidak hanya sekedar apa, bentuk ucapan aku cinta Rasulullah, tapi juga dalam bentuk amal, perbuatan juga menunjukkan kalau dia cinta dengan Rasulnya, ya. Kemudian wal amalu bisyara'ihi, ya. Kemudian mengamalkan syariatnya, ya. Seluruh syariat yang dibawa oleh Rasulullah, ya. Ketika kita menikah diajarkan untuk mencari pasangan yang baik, ada ikhtiarnya, ya. Ada kriteria wanita yang menjadikan calon istri misalnya. Kemudian ketika nanti kita menyekolahkan anaknya, kita pilihkan sekolah yang terbaik, ya, sesuai dengan syariat Islam misalnya. Kemudian ketika kita mau sholat, itu juga ada syariatnya, tata caranya. Bahkan Nabi juga mengatakan, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat, ya. Makanya para sahabat ketika Nabi sholat, dilihat bagaimana cara takbirnya, bagaimana cara menaruh tangannya, kapan mengangkat kedua tangan tatkala sholat, gitu kan. Bagaimana tata cara ketika Nabi hendak sujud, ya kan, kaki dulu atau tangan dulu, itu kan. Hadisnya juga ada, gitu, ya. Itu tidak masalah ketika Nabi pernah mengerjakannya. Kita memakai yang lutut dulu atau tangan dulu, itu tidak jadi masalah. Yang dilarang itu suruh ketika apa? Kita sujud tidak mengikuti cara tadi, kita sujud kepala dulu, gitu, ya. Nah itu kan tidak ada contohnya dari Nabi,
Ya. Dalam zakat juga seperti itu, ada kriteria berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Zakat fitrah berapa beratnya, ya. Dengan ihtiyatnya, ya ihtiyatnya kita keluarkan 3 kilo misalnya. Kemudian zakat mal, zakat harta itu juga ada kriterianya, nisabnya berapa, misalnya 20 dinar, kalau digramkan mungkin 85 gram emas, kalau dirupiahkan mungkin berapa, 40 juta lebih ya. Itu zakat kalau bentuknya emas, kalau perak mungkin lebih murah lagi gitu ya. Itu dikeluarkan. Jadi ketika dikeluarkan itu lebih menambah barokah dari harta yang kita miliki. Jadi syariatnya itu juga perlu diamalkan, jangan hanya dipelajari tapi juga diamalkan. Ini tentang ta'muruna bil ma'ruf. Kemudian tanhauna 'anil munkar itu apa? Tanhauna 'anil syirki billah, yaitu melarang dari syirik kepada Allah. Nah, syirik itu kan banyak. Ya. Nah, dalam kitab tauhid ada 2 macam. Ada syirik besar sama syirik kecil. Ya. Kalau syirik kecil itu contohnya riya, ya. Riya itu ingin dilihat, ya. Ketika sholat dia khusyuk, ya. Ketika datang banyak orang, sholatnya mungkin dipanjangkan, gitu kan. Ketika dia mau bersedekah, kebiasaannya mungkin berapa? 1000 gitu, ya. Karena ada orang yang merah gitu ya, 100.000 gitu kan, gak enak gitu kan. Dan sebagainya itu ya. Muhaji ya. Muhaji kadang apa? Antara dana yang dikeluarkan untuk haji sama apanya itu? Penyambutannya, dari ketika mau berangkat sama pulangnya kadang lebih banyak itunya ya, rombongannya itu ya. Biar apa disebut nanti dia sudah berhaji, itu juga bisa ya. Itu termasuk syirik kecil, bentuknya riya ya, atau mungkin semua pengen didengar ya, wah dia hebat dan lain sebagainya, sekolahnya tinggi, dokter, profesor dan lain sebagainya. Itu termasuk syirik kecil ya. Tapi kalau syirik besar ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Itu apa? Menyekutukan Allah ya. Dalam apa? Dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah ya. Kalau kita berdoa kan hendaknya kepada Allah. Tapi kalau ada orang yang dia berdoa pada Allah dan juga pada yang lainnya, itu sudah kategori syirik. Minta kepada Allah tapi minta pada yang lainnya ya. Ketika misalnya musim tertentu kadang ada yang namanya apa? Persembahan untuk yang haji, rokid dan lain sebagainya. Itu kan termasuk untuk kesyirikan. Atau mungkin kita punya benda-benda yang dianggap apa itu? Keramat. Kalau di Madura keris ya, keris empuk gandring, empuk sendok ya. Keris apa lagi gitu kan. Jadi kalau dia hanya sekedar koleksi saja tak masalah katanya. Tapi kalau sampai menganggap ini punya kesaktian dan lain sebagainya gitu ya, maka itu termasuk kategori syirik ya. Atau mungkin yang lainnya banyak ya, mengkeramatkan hari-hari tertentu ya, malam Jumat Kliwon gitu kan. Kalau ada orang mati pada malam Jumat Kliwon atau malam apa, itu harus ditunggui ya. Karena nanti apa, ada orang yang biasanya mengambil ikat apanya, kain kafanya itu ya, kain buat sakti biar bisa menghilang atau apa itu. Jadi kalau ada kesyirikan dilarang ya. Kemudian watak ketibir rasul ya, yaitu melarang mendustakan rasulnya ya. Rasul. Jadi ketika kita beriman pada Allah dan Rasulnya kan secara otomatis juga tidak boleh kita mendustakan Rasulullah. Meskipun hadis yang sampai kepada kita mungkin secara akal mungkin ya kadang misalnya nggak masuk akal gitu kan. Ketika ada misalnya apa, minuman yang kita sudah beli jus, ada lalat, lalanya jatuh di minuman suruh
mencelupkan ya, setelah itu apa, lalanya dibuang, minumannya tetap diminum gitu kan. Itu kadang sebagian orang menganggapnya sesuatu yang jorok gitu kan. Sudah ada lala kok suruh nyemplungkan, kenapa tidak langsung diambil saja lalanya itu ya. Tapi setelah diteliti ternyata ditemukanlah keajaiban ya. Di sisi lalat, satu sayapnya mengandung penyakit, satu sayapnya mengandung obat ya. Ternyata seperti itu ya. Kayak buah-buahan itu ya, kadang ada kan buah-buahan itu herbalnya kadang diambil jeruk apa, kulitnya kayak jeruk itu ya. Jeruk kan kadang ada yang manis, kadang ada yang apa, kecut itu ya. Tapi ternyata kulitnya itu kadang dibuat obat. Kayak manggis dulu yang dipakai oleh orang hanya buahnya saja ya kan. Tapi sekarang kulitnya juga dibuat obat. Nah, herbal. Dulu apa itu? Lebah ya kan, yang diambil madunya. Ternyata sekarang juga air liurnya ya. Air liurnya hewan lebih berharga daripada air liurnya manusia ya. Iya, mengenai pengertian menjaga kemungkaran itu. Iya. Jadi dasarnya kan agama Islam ini dasarnya adalah kasih sayang. Iya. Tidak sempurna iman seseorang, bahkan dikatakan tidak beriman seseorang kalau dia tidak mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Iya. Dan kita sebagai orang Islam yang kita inginkan itu orang biar masuk surga bukan masuk neraka kan. Iya. Semua orang bisa masuk surga bukan masuk neraka. Jadi kalau kita tidak melakukan nahi munkar, itu sebetulnya suatu strategi aja. Iya. Bukannya kita tidak mau, tapi strategi bagaimana orang ini dapat hidayah. Iya. Banyak kan salah satu contoh, ada orang mabuk, kita datangi, kita langsung larang, kita bilang haram, neraka. Itu bukannya jadi baik, malah mungkin orang itu jadi marah, benci, berantem, malah nggak mau datang lagi ke masjid atau di mana. Jadi ya intinya bahwa yang kita pikirkan bagaimana orang ini dapat hidayah. Jadi istilahnya kalau ada orang itu bukan kita nahi munkar, tapi ngajak kebaikan dulu, ajak dia ibadah, dia ngajak untuk sholat, baru kalau imannya naik pasti dia akan tinggalkan sendiri gitu perbuatan itu. Selama ini kan saya lihat orang seakan-akan kalau tidak nahi munkar seakan-akan orang takut. Ya kalau ini apa? Sebenarnya seakan-akan bahwa ini tidak Islam gitu. Buktinya aja sekarang kita lihat bagaimana ada ulama yang melakukan nahi munkar. Jadi malah jadi penghalang hidayah buat orang lain. Apalagi itu orang-orang yang memang nggak kenal Islam, yang nggak kenal hukum Islam. Dan yang Islam tujuannya nggak begitu. Bagaimana orang-orang Islam juga mau Islam, senang dengan Islam, dan satu enak, bagus, damai, indah. Jadi itu. Terima kasih. Ya, jazakumullah. Ya, ya jazakumullah kepada Bapak. Ya. Memang dalam kalau itu dari segi dakwah ya, para sahabat pun juga pernah diutus oleh Rasulullah ya, datangilah kepada suatu kaum, ajarilah mereka Islam gitu kan. Kalau mereka menerima barulah itu ya. Cuma dalam segi dakwah ya, itu kan tahapannya memang banyak ya. Jadi dalam amar ma'ruf nahi munkar, terutama nahi munkar, memang itu ada tata caranya, tidak serta-merta ini kemungkaran langsung hukumnya haram. Sebagaimana dulu dalam masalah khamr ya, ketika awal-awal itu kan para sahabat sudah terbiasa minum khamr, tapi dalam pelarangannya kan tidak langsung khamr hukumnya haram, tapi ada tahapannya. Kalau khamr itu memabukkan, membuat dan lain sebagainya, belum nanti ketika mereka sudah siap baru dikatakan ini sesuatu yang haram. Jadi kalau dari segi dakwah memang orang yang lebih cenderung pada tadi ya, mengajak kema'rufan dulu ya, setelah mereka paham secara otomatis memang kemungkaran itu bisa dihilangkan ya. Cuma tetap ya, antara keduanya juga harus diimbangi ya. Kadang ada kalanya kan kita melihat kemungkaran tidak mau, intinya ya bilang tidak mau ini ada sesuatu yang kurang baik, karena kita hanya diam dan diam. Sebenarnya mungkin kaum muslim pada hari ini yang banyak yang didolimi, yaitu kan kita hanya
Diem akhirnya apa? Semakin banyak kezaliman yang terjadi. Tapi yang jelas dalam amar ma'ruf nahi mungkar terutama ya, nahi mungkar ini juga ada ketentuan bagaimana caranya, tidak serta mata ini kemungkaran langsung dilarang. Karena apa? Orang itu ketika di dalam posisi yang salah, ketika dia ditegur secara langsung itu kadang tidak mau terima meskipun yang disampaikan adalah kebenaran. Maka ada tahapannya itu kan. Makanya ya tadi lewat aja kan. Yang dulu ada seorang kiai, dia lewat ya di pos yang itu isinya preman-preman. Itu cara mendawinya cuma setiap kali lewat coba bilang assalamualaikum, itu aja. Setiap lewat assalamualaikum, tidak dijawab. Tapi lama-kelamaan nggak enak menjawab waalaikumsalam gitu kan. Dan dia beberapa bulan itu ya lewat itu, akhirnya apa? Preman itu mau salat hanya cuma sekedar assalamualaikum saja, tidak, jangan nongkrongin waktunya salat, tapi ada tapanya. Mungkin itu ya. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.